Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada. Kali ini kita membahas soal-soal tryout ya untuk uji kompetensi bagi teknologi laboratorium medik di channel ATLM Indonesia. Kita masuk ke bagian 132 berbasis kompetensi TLM, yang mana ini untuk D3 atau D4 teknologi laboratorium medik atau setara ya, sebanyak 25 soal. Oke, mari kita simak dan kita diskusikan bersama-sama. Soal nomor 1 ya. Unsur-unsur kristal sedimen yang menunjukkan kondisi abnormal bila ditemukan dalam urin adalah kecuali titik-titik. Yang A cistin, yang B leusin, yang C tirosin, kemudian yang D bilirubin, atau yang E kalsium oksalat. Jadi jawabannya di sini ya teman-teman, dalam kondisi abnormal itu adalah cistin, leusin, tirosin. Ini adalah gangguan pada kasus kelainan metabolisme asam amino ya. Sementara bilirubin ini pada kasus hepatitis. Nah, di sini yang bukan adalah kalsium oksalat, karena kalsium oksalat dalam kondisi fisiologis pun bisa ditemukan. Misalnya banyak mengkonsumsi kalsium dan metabolit dari asam ascorbic acid yang dirubah menjadi oksalat. Jadi sini ya. Oke, lanjut kita pindah ke soal nomor 2. Untuk membedakan antara sel eritrosit terhadap sel-sel ragi jamur ya pada sedimen, keduanya mirip kan, maka regensia yang harus ditambahkan adalah titik-titik. Yang A KOH 10%, yang B Gimsa, C Aquades, kemudian yang D NaCl 0,9% atau yang E larutan truk. Jadi di sini untuk jawabannya yang tepat itu adalah KOH 10%. Dengan KOH 10% maka eritrosit akan hancur atau pecah, sementara sel-sel jamur akan tampak jelas. Jadi cara membedakannya seperti itu ya, atau kita bisa nanti menggunakan asam asetat 6% bisa juga. Sementara kalau menggunakan yang lain itu kurang tepat, misalnya Gimsa, Aquades, NaCl atau larutan truk. Tapi di sini yang paling mendekati sebenarnya Gimsa lah, kan karena diwarnai. Tapi Gimsa itu untuk pewarnaan, jadi tidak untuk memberikan warna yang dalam kondisi basah ya, bukan pewarnaan kering. Karena pewarnaan kering itu Gimsa. Nah, jadi sini yang benar tetap adalah KOH 10% atau asam asetat 6%. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pemeriksaan darah samar dalam urin dilakukan metode-metode berikut ini, kecuali yang A benzidin basa, yang B benzidin HCl, yang C tetrametylbenzidin, kemudian yang D guazak atau yang E Naumann. Jadi di sini yang tidak termasuk itu adalah Naumann. Jadi bisa menggunakan benzidin basa ya, atau benzidin HCl atau tetrametylbenzidin. Tetrametylbenzidin ini menggunakan ortotolidin atau cara guajak juga ya. Jadi keempat-empatnya ini bisa digunakan untuk pemeriksaan darah samar, sama-sama bahan basicnya adalah benzidin. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 4. pH urin ditentukan dengan menggunakan indikator lakmus. Dengan hasil kertas merah tetap merah dan kertas biru menjadi merah, maka pH urin tersebut adalah yang A itu adalah asam, yang B alkali, yang C itu netral sedikit alkali, yang D alkali kuat, atau yang E netral. Jadi jawabannya di sini kalau untuk lakmus itu hanya ada dua saja, asam atau basa. Asam itu merah, basa warnanya biru. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, ya kan? Soal nomor 5 ya. Oke. Protein dengan BM rendah hasil filtrasi ginjal kemudian akan mengendap dan membentuk metrik membran berupa persegi panjang tanpa isi, maka disebut titik 2. Yang A silinder hialin, yang B sel renal tubular, kemudian yang C opal pad bodies, yang D sel glitter, atau yang E eritrosit dysmorphic. Jadi jawabannya di sini adalah silinder hialin. Silinder hialin adalah berasal dari protein dengan BM rendah yang difiltrasi oleh ginjal, ya kan, di tubulus itu disekresikan. Dia ini berfungsi sebagai pembersih
tubulus dari hal-hal yang mengganggu, termasuk kristal, bakteri, atau yang sel-sel lain. Nanti akan dibekukan membentuk metrik ya. Metrik tadi bilang kosong, itu adalah silinder hialin apabila ada isinya sesuai dengan nama isinya. Nah, di sini silinder hialin ini sebenarnya proteinnya dapat dikatakan sebagai protein Tarnhospal ya. Oke ya, lanjut kita pindah ke soal nomor 6. Warna larutan dan botol untuk antisera B golongan darah ABO yang diproduksi perusahaan adalah berwarna titik-titik. Yang A berwarna hijau, yang B biru, kemudian yang C merah, yang D kuning, atau yang E tidak berwarna. Jadi kalau antisera golongan darah B itu secara internasional berwarna kuning. Nanti yang berwarna biru itu adalah anti A. Kita pindah lanjut ke soal nomor 7. Percobaan untuk mendeteksi adanya anti-human globulin atau AHG pada darah pasien disebut titik-titik. Yang A uji hemolisin, kemudian yang B uji COM, kemudian yang C uji resus, kemudian D uji crossmatch, atau yang E uji reverse groove. Jadi di sini adalah untuk uji AHG itu adalah uji COM. Nanti ada uji COM direct, ada uji COM indirect ya, ada dua cara. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 8. Tugas pokok dari BDRS sesuai peraturan Menteri Kesehatan adalah kecuali titik-titik. Yang A menerima darah dari UTD yang telah memenuhi syarat uji saring non-reaktif dan telah dikonfirmasi golongan darah. Kemudian yang B menyimpan darah dan memantau suhu simpan darah. Yang C memantau persediaan darah harian atau mingguan. Kemudian yang D melakukan pemeriksaan uji saring penyakit menular. Atau yang E melakukan uji silang serasi antara darah donor dan darah resipien. Jadi di sini kita bisa melihat jawabannya yang bukan dari tugas pokok bank darah adalah yang D. Melakukan pemeriksaan uji saring penyakit menular. Karena tugas ini dilakukan oleh UTD RS atau UTD PMI ya. Jadi UTD lah yang berhak, atau UDD, bahasa modernnya sekarang UDD. Dia melakukan uji saring penyakit, sementara bank darah tidak melakukan kegiatan ini. Kita pindah lanjut ke soal nomor 9. Reaksi leukemoid adalah peningkatan jumlah leukosit secara reaktif namun benigna. Benigna ini artinya jinak ya. Baik sel matang dan belum matang ditemukan dalam darah tepi. Umumnya sel leukosit yang dihitung rata-rata berjumlah titik-titik. Yang A 11.000 sel per meter kubik darah, yang B di bawah 500.000 sel per milimeter kubik darah, yang C di bawah 50.000 sel per milimeter kubik darah, kemudian yang D di bawah 5.000 sel per milimeter kubik darah, atau yang E di atas 50.000 sel per milimeter kubik darah. Jadi ada opsi 5 ya. Jadi jawabannya di sini untuk reaksi leukemoid itu syaratnya adalah di bawah dari 50.000 sel per milimeter kubik darah. Apabila di atasnya itu tidak dikatakan reaksi leukemoid lagi, tapi adalah leukemia. Leukemoid, moid itu oid itu adalah menyerupai. Jadi menyerupai leukemia tapi bukan kasus leukemia. Kita pindah lanjut ke soal nomor 10. Pemeriksaan hematologi yang termasuk dalam faal hemostasis adalah kecuali. Yang A bleeding time, yang B clotting time, yang C reticulocyte, kemudian yang D prothrombin time, atau yang E hitung trombosit. Di sini jadi yang tidak masuk dalam faal hemostasis adalah retikulosit. Karena retikulosit ini bagian dari pemeriksaan anemia. Jadi untuk pemeriksaan parameter anemia retikulosit lah yang digunakan. Kita pindah lanjut ke soal nomor 11. Masih di channel ATL Indonesia ya. Sel leukosit yang berfungsi dalam imunitas tubuh dengan cara memproduksi antibodi adalah titik-titik. Yang A monosit, yang B limfosit, kemudian yang C neutrofil, yang D eosinofil, atau yang E
basofil. Jadi di sini yang memproduksi antibodi adalah limfosit. Kita tahu limfosit ini ada populasi sel B. Sel B inilah yang akan memproduksi antibodi baik kelas IgG, IgM, IgE, IgD atau IgA ya. Nah, jadi antibodi ini spesifik untuk antigen yang merangsang pembentukannya. Kita pindah lanjut ke soal nomor 12. Jarum dengan nomor 23G, Gauge, berwarna biru muda pada plastiknya. Umumnya jarum ini dipasangkan secara pabrikan dengan siring berukuran titik-titik. Yang A 1 ml, yang B 3 ml, yang C 5 ml, yang D 10 ml, atau yang E 20 ml. Bagi teman-teman yang sering menggunakannya pasti sudah familiar. Jadi untuk jarum nomor 23 dipasangkan secara pabrikan dengan 3 ml ya. Nanti kalau 22 itu 5 ml, kalau 10 ini bisa menggunakan nomor 21 ya. Nah, untuk 1 cc 1 ml itu biasanya jarum 27 bisa digunakan. Sementara yang bisa berganti-ganti nanti jarum nomor 25 terpisah ya. Lanjut kita pindah ke soal nomor 13. Pemeriksaan hemoglobin yang teliti, murah, peralatan tidak banyak, dan hemoglobin yang diperiksa hampir semua hemoglobin dan memiliki larutan standar kalibrasi kurva. Menggunakan larutan Rabkin adalah metode titik-titik. Yang A kuprisulfat, yang B Tolquist, yang C Sahli hemometer, yang D cyanmet hemoglobin, atau yang E hematologi analyzer. Jadi jawabannya untuk opsi ini adalah yang benar cyanmet hemoglobin. Jadi cyanmet hemoglobin ini menggunakan larutan Rabkin. Jadi kata kuncinya di sini adalah larutan Rabkin. Lanjut kita pindah ke soal nomor 14. Pemeriksaan urin untuk melihat kemampuan tubuli atau tubulus. Tubulus itu tunggal, tubuli jamak ya. Menjaga homeostasis, keseimbangan ya, homeostasis air dalam tubuh adalah titik-titik. Yang A tes pemekatan, yang B tes pengenceran, yang C tes PSP, yang D urea kliren, atau yang E kreatinin kliren. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah tes pengenceran. Jadi pasiennya itu diberi banyak minum sehingga kemampuan tubuli untuk segera banyak mengeliminasi air atau yang diminum tadi, karena kelebihan air jadi kemampuan tubuli untuk menjaga homeostasis air. Airnya akan dibuang banyak. Akibatnya pasien akan banyak berkemih. Berarti fungsi ginjalnya, fungsi tubulusnya itu adalah bagus ya dalam hal homeostasis air ya dalam tubuh. Jadi teman-teman bisa melihatnya nanti di buku penuntun laboratorium klinik Ganda Subrata. Kita pindah lanjut ke soal nomor 15. Stik urin metode multistik banyak digunakan laboratorium saat ini untuk urinalisis cepat dan tepat. Pemeriksaan leukosit menggunakan dasar enzim esterase dengan pembacaan setelah tepat titik-titik. Yang A 30 detik, yang B 45 detik, yang C 60 detik, yang D 90 detik, atau yang E 120 detik. Nah, jadi penempatan leukosit ini biasanya stiknya paling ujung sehingga dia pembacaannya paling akhir karena berdasarkan atas reaksi enzimatik antara enzim leukosit esterase yang menghidrolisis substrat berwarna ungu. Jadi perlu waktu 2 menit atau 120 detik. Jadi ini selisihnya jauh ya dengan yang lain. Yang lain 60 detik yang paling lama, loncat ke 120 detik. Kita pindah lanjut ke soal nomor 16. Unsur sedimen urin yang merupakan cemaran atau artefak dalam urin yang bukan bagian urin adalah titik-titik. Yang A asam urat, yang B urat amop, yang C kalsium sulfat, kemudian yang D triple fosfat, atau yang E cotton fiber. Jadi jawabannya di sini adalah cemaran ya.
cotton fiber. Cotton fiber ini atau serat kain ini didapat dari pakaian dari pasien ya yang kebetulan mengkontaminasi serabutnya tadi masuk ke dalam urin sehingga ditemukan dalam bentuk cotton fiber yang merupakan artefak ya cemaran yang tidak memiliki nilai diagnostik. Lanjut kita pindah ke soal nomor 17. Adanya darah samar dalam urin diperiksa menggunakan metode benzidin basa atau tetrametilbenzidin. Berikut regensia yang termasuk dalam pemeriksaan ini adalah kecuali. Yang A benzidin basa, yang B tetrametilbenzidin, yang C hidrogen peroksida, kemudian yang D asam asetat pekat, atau yang E para dimetil aminobenzaldehid. Jadi di sini jawabannya yang bukan atau kecuali adalah para dimetil aminobenzaldehid. Ini adalah regen untuk pemeriksaan adanya urobilinogen ya, metode Ehrlich. Jadi yang lainnya inilah untuk pemeriksaan darah samar. Kita lanjut ke pindah ke soal nomor 18. Hasil positif adanya bilirubin dalam urin metode cincin iodium adalah titik-titik. Yang A terbentuk cincin berwarna coklat di kedua lapisan. Kemudian yang B terbentuk cincin berwarna hijau di kedua lapisan. Kemudian yang C terbentuk kekeruan hingga endapan putih. Yang D terbentuk warna hijau hingga biru. Atau yang E terbentuk warna merah anggur. Jadi kalimatnya di sini kata kuncinya adalah cincin. Berarti jawabannya kita harus mengambil cincin. Jadi yang benar adalah yang B. Terbentuk cincin berwarna hijau di kedua lapisan. Karena di sini iodium mengoksidasi bilirubin menjadi senyawa biliverdin yang berwarna hijau. Lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 19, masih di channel ATL Indonesia. Penderita dengan penyakit multiple myeloma, tumor tulang, dan leukemia melakukan pemeriksaan protein abnormal yang larut pada suhu 60-70 derajat. Jadi proteinnya ini larut 60-70 derajat. Dan mengendap putih pada suhu 50 derajat Celcius. Begitu didinginkan, dia keruh atau mengendap lagi. Maka metode yang tepat untuk dilakukan menggunakan titik-titik. Yang A, bank natrium asetat. Yang B, asam sulfosalisilat 20%. Yang C, esbah sucia. Kemudian biuret potometer. Atau yang E, Benz John Osgood. Jadi di sini proteinnya dinamakan protein Benz John. Metodenya metode Osgood. Ini teman-teman bisa melihatnya nanti di penuntun laboratorium klinik Erganda Subrata. Lanjut kita pindah ke soal nomor 20. Yang benar merupakan teori polifiletik Sabin mengenai mengatakan tentang hemopoiesis adalah titik-titik. Yang A, semua sel darah berasal dari satu sel asal yang bersifat pluripotensial. Kemudian yang B, semua sel darah berasal dari sel asal yang bersifat multipotensial. Kemudian yang C, semua sel darah berasal dari banyak sel asal. Yang D, semua sel darah berasal dari osteoblas. Atau yang E, semua sel memiliki ciri khusus setiap selnya dan dapat dibedakan berdasarkan pewarnaan. Jadi di sini jawabannya yang tepat menurut teori polifiletik yang dibawakan oleh Sabin yaitu adalah yang C. Semua sel darah itu berasal dari banyak sel asal. Misalnya eritroblas ya kan sel asal dari eritrosit ya kan. Kemudian myeloblas itu untuk seri granulosit ya kan. Limfoblas untuk seri limfosit misalnya seperti itu ya. Jadi banyak sel asal. Kita pindah lanjut ke soal nomor 21. Berikut ini yang bukan termasuk dari ciri-ciri eritrosit normal dalam darah tepi. Titik-titik. Yang A, ukuran 7-8 mikron. Yang B, berbentuk cakram bikonkav. Kemudian yang C, memiliki diameter 1,5 sampai 2,5 mikron. Kemudian yang D, diwarnai dengan gimsa akan berwarna ungu. Atau yang E, berumur 120 hari.
Jadi di sini yang bukan ciri-ciri dari eritrosit normal adalah yang D, diwarnai dengan gimsa akan berwarna ungu. Jadi eritrosit itu diwarnai dengan gimsa, nanti dia akan berwarna merah karena dia adalah sel darah merah. Kita pindah lanjut ke soal nomor 22. Hormon yang memacu pembentukan sel seri trombosit adalah titik-titik. Yang A eritropoietin, yang B trombopoietin, yang C bursa fabricius, yang C thymocyte atau yang E hipofisis posterior. Jadi di sini kita tinggal mencocokkan apabila trombosit berarti trombopoietin. Poietin itu adalah maksudnya adalah hormon yang memacu produksi atau pertumbuhan sel-sel dari seri trombosit, yaitu megakaryoblas, promegakaryosит, megakaryosit, metamegakaryosит, lalu menjadi trombosit melalui pecahan sitoplasma metamegakaryosит. Dia akan membelah-belah lalu menjadi bulatan-bulatan kecil, itulah trombosit. Kita pindah lanjut ke soal nomor 23. Metode pemeriksaan benda keton berdasarkan atas reaksi keton dengan feriklorida 10% FeCl3. Membentuk warna merah anggur adalah yang A Rothera, yang B Gerhardt, yang C Ehrlich, yang D Schlesinger atau yang E Harrison. Jadi jawabannya di sini adalah Gerhardt. Jadi metode Gerhardt ini berbeda dengan metode Rothera. Rothera itu lebih sensitif untuk pemeriksaan adanya asetonnya ya. Kalau Gerhardt ini lebih sensitif ke diasetik asidnya. Jadi asam diasetik asid atau asetoasetik itu ke Gerhardt lebih sensitif dan spesifik ketimbang yang lain. Sementara Rothera ke arah asetonnya ya, beda yang keduanya ini. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 24. Sel leukosit ginjal merupakan sel leukosit menyerap zat warna Stern-Hermansmalbin lemah dan berwarna biru muda. Sel ini dalam pelaporan disebut sel titik-titik. Yang A sel leukosit, yang B sel oval fat bodies, kemudian yang C sel glitter, atau yang D eritrosit dysmorphik atau sel renal tubular. Jadi namanya apabila dia merupakan sel leukosit dari ginjal itu dinamakan sel glitter ya. Karena dia menyerap zat warnanya itu lemah dan dia berwarna biru muda. Beda dengan leukosit dari saluran kemih bawah, dia nanti menyerap zat warna lebih kuat sehingga warnanya nanti bukan biru muda tapi warnanya keungu-unguan. Kita pindah lanjut ke soal nomor terakhir, nomor 25. Pada alat hematologi analyzer yang menyatakan bahwa nilai sel tersebut adalah leukosit dalam mikroliter dan trombosit, yaitu yang A RBC dan WBC, yang B PDW dan Gran, yang C PLT dan WBC, yang D PCT dan PLT, atau yang E WBC dan PLT. Jadi nomor 25 ini jawabannya yang tepat adalah WBC, itu adalah white blood cell, itu adalah leukosit, sementara VLT, platelet adalah untuk trombosit. Nah, itu saja kita jawab dan kita diskusikan tadi sebanyak 25 soal latihan untuk persiapan uji kompetensi. Jangan lupa subscribe ya teman-teman yang baru bergabung. Nantikan soal lainnya. Semoga pembahasan kita ini bermanfaat dan barokah. Selamat belajar dan sukses selalu. Salam kompetensi. Saya doakan buat teman-teman lulus dan mendapatkan nilai yang maksimal nanti ya pada saat uji kompetensi. Oke, itu saja. Sampai jumpa. Bye.